Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Saprudin. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung dengan program studi Ilmu Ekonomi dengan NPM 1009021181101. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Agribisnis dan Pedesaan dengan dosen pembimbing Ibu Ade Yunita, yang dimana isi tugas tersebut ditujukan untuk mengkaji proses penyusunan RPJMDes dan mengkaji potensi desa masing-masing. Nah, bahan tugas kajian saya yaitu alur tahapan RPJMDes Desa Rawa. Nah, di awal saya sudah melakukan perjanjian dengan Kasih Ekbang Bapak Ade Saifuddin, yang alhamdulillah bisa meluangkan waktunya sedikit untuk diwawancara, karena pada saat itu staf-staf desa lagi pada sibuk untuk mempersiapkan pilkades, sehingga cukup susah untuk mencari waktu yang tepat untuk diwawancarai. Baik, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke pembahasan. Dari hasil wawancara singkat terkait tahapan penyusunan RPJMDes di Desa Rawa menjelaskan bahwa awal mula untuk pembentukan dokumen RPJMDes tersebut itu tatkala dari kepala desa terpilih, di mana Pak Ade Saifuddin mengatakan dokumen RPJMDes merupakan program satu periode masa jabatan kepala desa terpilih. Kepala desa yang terpilih tersebut yaitu Pak Memed Rusmana. Proses perencanaan RPJMDes diawali dengan pembentukan tim 11 sebagai perancang penyusun RPJMDes, di mana tim tersebut yaitu Pak Memed Rusmana sebagai ketua dan pembina, Pak Dedi Supriyadi sebagai sekretaris, Elis Dedeh Rusdiati sebagai KPMD, dan 8 orang yang lainnya sebagai anggota. Anggota tersebut yaitu Pak Ade Saifuddin, Odot Suhada, Aos Koswara, Entin Sumartini, Raden Setiawan, Oleh Ruhdian, Uhin Nasihin, dan terakhir Kurniawan. Pak Ade mengatakan setelah pembentukan tim 11, maka diadakan musyawarah dusun yang dimana akan diusulkan dari setiap dusun mengenai pembangunan infrastruktur, sosial budaya, dan yang lainnya untuk dibahas dan ditampung oleh sekretaris desa. Setelah musyawarah dusun diadakanlah musyawarah desa, yang dimana setiap kepala wilayah untuk mengajukan berbagai kegiatan-kegiatan atau program untuk selama periode kepemimpinan kepala desa terpilih, serta membahas arah kebijakannya dan mempertimbangkan program-program yang ada untuk kedepannya. Semua hasil dari musyawarah berupa program-program tersebut akan dijadikan acuan dalam program RPJMDes Desa Rawa untuk kedepannya. Tim 11 tersebut berperan masing-masing untuk mencapai dokumen program pembangunan desa. Misalnya, ada yang mengurus dalam kajian desa, pengadaan musyawarah desa dan dusun, memberikan masukan-masukan untuk pembangunan infrastruktur, sosial, budaya, dan yang lainnya. Mereka saling membantu dalam setiap tugas, maka tidak ada yang memegang tugas tetap dalam proses perencanaan RPJMDes tersebut. Dari penjelasan Pak Ade Saifuddin, saya melihat bahwa penjelasan tersebut tahapan penyusunan yang dipaparkan tidak sesuai dengan isi dari dokumen RPJM Desa dan isi dari dokumen Permendagri. Melihat isi dokumen dari RPJM Desa meliputi A. Penyusunan perencanaan pembangunan desa Rawa melalui musyawarah desa. B. Pembentukan tim penyusunan RPJMDes. C. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa. D. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes. E. Penyusunan rancangan RPJM Desa. F. Penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. G. Penetapan RPJM Desa. H. Perubahan RPJM Desa. Dan I. Pengajuan daftar usulan RPJM Desa.
Dan dalam isi dokumen Permendagri juga menyatakan penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan kegiatan yang meliputi A. Pembentukan tim penyusunan RPJM desa, B. Penyelesaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, C. Pengkajian keadaan desa, D. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, E. Penyusunan rancangan RPJM desa, F. Penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan G. Penetapan RPJM desa. Nah, melihat dari isi dokumen RPJM Desa Rawa, terlihat jelas memiliki perbedaan dalam hal pengkajian keadaan desa serta dalam penyelarasan arah kebijakan. Di dalam dokumen RPJMD Desa Rawa, pengkajian dan penyelarasan tersebut lebih ke pencermatan ulang dokumen RPJM desanya dan lebih ke penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa dari setiap dusun. Dan dalam tahapannya juga belum sesuai dengan Permendagri dan masih banyak kekurangan yang sangat jauh. Lalu menurut saya penyusunan tersebut hanya sebatas agar jadi saja, tidak menyesuaikan dengan peraturan Permendagri ataupun isi dari RPJM desa tersebut. Di Desa Rawa ini memiliki potensi dari sektor pertanian hortikultura, di mana di Desa Rawa banyak yang bekerja sebagai petani. Masyarakat memilih pekerjaan sebagai petani disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya skill atau kemampuan untuk bekerja di pekerjaan lain. Dan dalam peningkatan pertanian hortikultur pun hanya dengan seadanya, karena kebanyakan SDM di Desa Rawa hanya sampai dengan tingkat SLTA. Maka dengan begitu, masyarakat lebih memilih bekerja menjadi petani. Produk sektor pertanian hortikultur di Desa Rawa tersebut yaitu meliputi pertanian padi, perkebunan, dan ada juga peternakan kambing dan perikanan. Namun di Desa Rawa lebih unggul dalam produk komoditi padi. Masyarakat sekitar lebih memilih melakukan penanaman padi, karena dengan adanya penanaman padi bukan hanya mendukung dalam ekonomi lokal saja, melainkan mendukung dalam kelangsungan hidup mereka untuk kedepannya. Dalam artian, dari produk unggulan padi dapat memenuhi kebutuhan untuk makan mereka dan bahkan dapat menopang perekonomian wilayah. Nah, saya menanyakan ke beberapa petani padi di Desa Rawa, yang dimana dari salah satu petani padi mengatakan dalam sekali panen yang dihasilkan bisa mencapai 5 kintal padi yang dapat menghidupi mereka dalam waktu 2-3 musim tani, bahkan lebih kalau tidak dijual, kata mereka. Maka masyarakat di Desa Rawa, pertanian padi dijadikan sebagai komoditi unggulan karena dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan dapat menghidupi masyarakat lokalnya, baik dari segi pemenuhan ekonomi ataupun pangan mereka. Penyebab pertanian padi di sekitar saya menjadi komoditi unggulan bukan hanya dari tingkat sumber daya manusia yang kurang saja, melainkan juga dari keberadaan wilayahnya yang memiliki kondisi geografis yang cukup mendukung dalam pertanian padi. Misalnya kesuburan tanah yang baik dan jalur irigasi yang memadai. Dengan keberadaan kondisi tersebut, komoditi padi merupakan salah satu sektor potensial yang dapat memberikan peranan besar terhadap laju pertumbuhan perekonomian dan dapat menciptakan peningkatan ketahanan pangan di wilayah Desa Rawa.